Ketika asa itu dicari hingga ke ujung negeri, namun tak jua didapati. Ada langkah yang tak pernah henti untuk wujudkan mimpi. Menyambungkan seluruh Nusantara agar terkoneksi. Menepis ketakutan, mencapai ketinggian untuk sebuah harapan. Bakti Kominfo hadir agar tak ada lagi kesenjangan antara kota dan desa. Sinyal telekomunikasi bukan lagi menjadi barang mahal bagi warga desa. Sapaan hangat dari sanak saudara pun menjadi penyemangat. Inilah bentuk kesetiaan negara untuk Indonesia yang lebih baik. Suatu pagi di Desa Bodi, tak ada yang berbeda dengan pagi-pagi sebelum ini. Sepi, hanya suara warga berbincang lirih dan suara anak ayam yang sedang mencari makan di antara suara hembusan angin. Kesunyian itu tercipta mungkin karena penduduk desa yang tak lebih dari 2.000 jiwa, atau mungkin karena letak Desa Bodi yang berada jauh dari hiruk-pikuk kota. Kemungkinan terakhir itu terasa cocok dengan realita yang ada, mengingat Desa Bodi memang terselinap di pedalaman negeri. Di desa yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tengah ini, pembangunan yang serba berkecanggihan belum maksimal dirasakan, apalagi bicara kemajuan peradaban. Asa anak-anak Desa Bodi menjalani hari di tengah tuntutan era globalisasi masih jauh panggang dari api. Padahal, di usia seperti ini, kebutuhan anak memperkaya informasi dari berbagai sisi sangatlah hakiki. Terbatas pilihan, bermain di halaman, pekarangan, dan lapangan menjadi sedikit kegiatan selepas belajar di sekolahan. Namun di sekolah pun tak jauh beda kondisinya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Menurut para pengasuhnya, memiliki ruang kelas yang nyaman saja sudah bersyukur. Masalah perkembangan ilmu pengetahuan itu nomor sekian. Bagi mereka, terpenting kejar kemampuan dasar, membaca dan menulis. Padahal, di tempat lain, praktek pendidikan sudah jauh berlari. Ilmu pengetahuan tidak melulu dari buku ajar. Begitupun dengan metode pembelajaran dan juga kebutuhan administrasi pendidikan lainnya, termasuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Dalam proses ujian kelas 6 beberapa tahun ini yang kami lakukan akan berkunjung ke kecamatan lain, ke desa tetangga. Dalam hari ini butuh jaringan. Contoh saja Ibu, tahun ini kami ke desa Bulagidung, kecamatan Gadung.
kami bawa anak-anak sejumlah 18 orang dengan berbentuk segala macam upaya, semua usaha sekolah. Karena demi bagaimana pendidikan anak-anak ke depan nanti. Betapa mahalnya jaringan telekomunikasi di Desa Bodi. Mencari puncak tinggi atau pergi ke desa tetangga harus dilalui agar ujian nasional, penentu kelulusan sekolah, bisa diikuti. Sangat membutuhkan jaringan internet untuk belajar untuk ujian kelas 6 nanti. Meski Desa Bodi sudah memiliki akses jalan yang baik, setiap sudut desa telah teraliri listrik, namun beberapa fasilitas umum belum semuanya terbangun. Pelayanan publik warga desa masih menggunakan cara-cara manual, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dalam pembuatan beberapa administrasi warga. Perangkat desa pun mengaku kesulitan dalam memperoleh informasi terkait regulasi ataupun segala hal yang berhubungan dengan hajat hidup warga desa. Desa Bodi membutuhkan akses telekomunikasi segera. Kebutuhan mengakses data dan informasi di era modern saat ini harusnya menjadi hal mendasar dalam kehidupan warga, di desa sekalipun. Apalagi Desa Bodi berada di jalur poros yang menghubungkan daerah-daerah penting antara Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jelas sekarang kita punya pelayanan masih secara manual semua ya Pak, sehingga sering banyak terlambat. Jadi kadang kebutuhan masyarakat, misalnya pengurusan kartu keluarga, ya sekitar sampai 1 minggu karena melalui proses kecamatan lagi kan. Nah, balik lagi baru diselesaikan. Jadi akibat daripada tidak adanya jaringan komunikasi. Kemudian di samping itu soal informasi lambat masuk ke desa, sehingga kadang sudah informasi sudah ke kabupaten, kita masih lambat akibat daripada itu Pak. Selama ini, warga Desa Bodi mengandalkan sektor pertanian dan perikanan kelautan dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Beruntungnya, Desa Bodi di Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah ini memiliki tanah perbukitan yang subur dan langsung bermuara ke laut lepas. Namun meski begitu, warga Desa Bodi tetap saja belum menikmati hasil bumi ini. Mereka menjual padi, cengkeh, dan beberapa hasil pertanian serta hasil perikanan tangkap ke pengepul yang sengaja datang ke desa. Berapapun harga yang diberikan, selalu diterima warga Desa Bodi. Tak ada pilihan, asalkan terjadi pertukaran uang untuk memenuhi kebutuhan warga, transaksi dilakukan. Kami masyarakat desa sangat kekurangan informasi di bidang harga, khususnya di bidang pertanian cingke, kelapa, pala, padi.
Dan masih banyak lagi yang biasa kami sebut satu persatu karena tidak ada jaringan telepon. Sehingga kita tidak mendapatkan harga yang pasti dan kita hanya mengharapkan harga-harga dari Tengkulak. Jika saja pembangunan semua infrastruktur dasar warga telah merata, tidak hanya di kota, namun hingga menyentuh ke wilayah pedesaan seperti Desa Bodi, maka dipastikan kesejahteraan warga akan meningkat. Dan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan warga Desa Bodi saat ini, yaitu layanan telekomunikasi. Karena di era modern, kebutuhan berkomunikasi menjadi syarat mutlak suatu wilayah, keluar dari kategori desa tertinggal. Sehingga pembangunan bisa merata dan dirasakan oleh seluruh warga, tanpa terkecuali. Tantangan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang telekomunikasi, menjadi tugas besar pemerintah melalui salah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi semakin ditingkatkan hingga ke seluruh wilayah negeri. Lembaga ini berstatus Badan Layanan Umum dan bernama Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Sesuai dengan makna dari namanya, kesetiaan, Bakti berupaya mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dari Jawa sentris menjadi pembangunan yang Indonesia sentris. Penyediaan infrastruktur serta layanan telekomunikasi dan informatika menjadi tugas utama Bakti, selain melaksanakan pengelolaan pembiayaan kewajiban pelayanan universal. Untuk mendukung akselerasi akses internet di Indonesia, Bakti Kominfo terus membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah prioritas melalui berbagai program inisiatif, di antaranya layanan akses internet, penyediaan Base Transceiver Station atau BTS, palaparing, dan satelit multifungsi. Penyediaan sinyal 4G dan akses internet tidak hanya berfokus pada wilayah urban, tetapi juga di pelosok desa berpemukiman, serta wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan, atau lebih dikenal sebagai wilayah 3T. Tugas Bakti Kominfo tidak sampai pada pembangunan tower BTS dan dikerjasamakan dengan operator telepon seluler untuk dioperasionalkan layanannya. Namun Bakti juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan aktivitas operasional tower BTS, baik kerusakan, gangguan, termasuk operational availability. Karena tower BTS yang telah dibangun tersebar di beberapa titik di Indonesia, maka Bakti Kominfo mengintegrasikan jaringan BTS dalam suatu sistem pengendalian. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam standar industri jaringan telekomunikasi. Dan disinilah, di ruangan NOC, Network Operation Control, yang berada di kantor Bakti Kominfo Jakarta, semua aktivitas operasional BTS terpantau selama 24 jam, setiap hari, oleh para petugas NOC. Di NOC ini ya, kita menggunakan Operational System Support ya, atau OSS. Jadi sebuah aplikasi yang membantu memonitor operasional dari jaringan BTS tersebut. Termasuk salah satu di dalamnya adalah memonitor gangguan-gangguan yang timbul dalam jaringan. Jadi SOP-nya adalah tentu saja akan kita create ya, trouble ticket kita sebutnya. Trouble ticket itu bisa dari mana saja ya, baik itu dari mitra operator kami, dalam hal ini yang memang operator yang sudah bekerja sama dengan Bakti ya, atau juga dari masyarakat atau dari pemerintah daerah. Mereka bisa menyampaikan keluhan atau gangguan melalui, kalau di sini ada call center ya, Halo Bakti. Nah mereka bisa menyampaikan melalui tersebut, kemudian
sistemnya sudah diintegrasikan dengan sistem di Indonesia kami, sehingga langsung termonitor jika memang ada gangguan di salah satu atau beberapa lokasi BTS. Kemudian telah dimonitor oleh teman-teman di sini, kemudian ditindaklanjuti untuk mencari apa penyebab gangguannya. Jika memang memerlukan perbaikan di lapangan, kemudian kita memerintahkan ya mitra penyedia pembangun infrastruktur kami untuk pergi ke lapangan, pergi ke site untuk melakukan perbaikan. Jika bisa dilakukan perbaikan secara remote, akan dilakukan perbaikan dari sini. Prinsipnya seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan juga secara berkala ya, terus-menerus, berkelanjutan. Kemudian nanti di akhir biasanya akan ada report terkait root cause analisisnya. Jadi supaya bisa menjadi lesson learned, oh ini kira-kira kerusakannya itu disebabkan karena apa, sehingga bisa menjadi landasan nanti berikutnya supaya tidak terulang kembali. Hasil monitoring yang dilakukan pada Pusat Pengendalian atau NOC, Network Operation Center ini, juga menjadi bahan rekomendasi bagi Bakti dalam menentukan arah kebijakan. Seperti faktor pemilihan lokasi tower BTS, termasuk faktor kerawanan bencana di sekitarnya. Dengan laporan pengawasan dari NOC, Bakti Kominfo juga dengan mudah dapat menentukan titik pembangunan tower BTS selanjutnya. Dengan mengacu pada sebaran tower BTS di daerah 3T atau di sekitar lokasi tower BTS yang telah dibangun oleh Bakti Kominfo, seperti Desa Bodi, satu-satunya desa di Kecamatan Paleleh Barat yang hingga saat ini masih blank spot dan harus segera ditangani. Hari yang dinantikan warga Desa Bodi pun tiba. Hilir mudik mobil pengangkut material pembangunan tower BTS menjadi penanda. Sesaat lagi, mereka keluar dari nestapa. Kondisi geografis di pedalaman Sulawesi Tengah terbilang tidak begitu parah. Jalanan aspal membentang di sepanjang kecamatan hingga ke pedesaan. Meski harus melewati perbukitan dan sedikit tebing curam. Namun para pejuang sinyal, tim dari Bakti Kominfo tidak putus asa. Ada tugas besar yang ditanggungnya saat itu, membawa material bahan pembangunan tower BTS hingga menuju lokasi yang telah ditentukan. Proses pembangunannya itu kan biasanya kita harus survei lokasi dulu. Survei lokasi berarti kita cek lokasi, koordinasi dengan pihak dari Kominfo Bakti. Kalau memang mereka sudah deal atau sudah approve untuk lokasinya, berarti kita sudah ditentukan titik ataupun tempatnya. Lalu tim nanti akan masuk ke lokasi, koordinasi dengan aparatur desa. Kalau memang sudah benar, mulailah masuk ke proses pembangunan. Setibanya di lokasi pembangunan tower BTS, material segera diturunkan. Tak jarang, warga desa turut membantu. Masyarakat itu, sepengetahuan saya selama ini, mereka sangat antusias sekali. Malah mereka kadang terkendala untuk masalah akses ataupun transportasi. Mereka sendiri mau bergotong royong sambil ambil bawa besi atau apa untuk material tower, mereka dengan senang hati. Sampai kadang anak-anak atau ibu-ibu mau bantu itu. Pembangunan sebuah tower BTS sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya sekitar 1 hingga 1,5 bulan saja. Namun kondisi akses jalan ataupun ketersediaan material di daerah yang termasuk kategori 3T terkadang membuat proses pembangunan tower BTS menjadi lebih lama. Kalau yang lainnya mungkin terkadang untuk cuaca. Karena cuaca dengan 3T ataupun yang agak sulit dijangkau,
terkadang alat berat ataupun kendaraan sulit masuk ke lokasi itu karena hujan, jadi akses tidak bisa dilalui. Ataupun kalau yang masuk ke pulauan, kalau cuaca nggak bagus, itu secara otomatis harus nunggu cuaca bagus baru bisa tim masuk ke lokasi ataupun material. BTS, Base Transceiver Station atau stasiun pemancar, merupakan salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. BTS bertugas mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Instalasi BTS biasanya dilakukan pada sebuah tower. Agar sinyal yang dipancarkan dapat menjangkau area yang luas, maka ketinggian tower disesuaikan dengan topografi daerah. Dengan ketinggian tower antara 18 meter, 32 meter, hingga 72 meter. Pada tower BTS, terdapat beberapa komponen penting, di antaranya antena microwave, antena sektoral, shelter, microwave system, rectifier system, tower central, baterai, dinasfer, dan feeder. Jika pembangunan tower BTS telah rampung, selanjutnya Baktikominfo akan melakukan kerjasama dengan penyedia layanan seluler. Tower BTS telah terbangun lengkap dengan alat pemancar dari operator seluler. Ini artinya, bunyi nada dering telepon genggam menjadi warna baru kehidupan warga desa. Tidak hanya sekedar saling bertukar sapa dan kabar, atau terhubung dengan sanak saudara yang berada di luar. Namun lebih dari itu, sinyal telepon seluler yang diterima warga desa sangat membantu dalam segala hal. Nelayan kini tidak susah lagi menjual ikan hasil tangkapan. Bahkan, ramalan cuaca pun dapat didapatkan sebagai acuan ketika melaut. Begitu pula para petani, tidak mau diakal-akali oleh pengepul lagi. Petani bisa memperoleh perkembangan harga jual, baik padi, pala, cengkeh, dan beberapa komoditi. Sehingga petani memiliki posisi tawar lebih baik dalam dunia pasar. Kecanggihan teknologi telekomunikasi juga mengiringi langkah kecil anak-anak desa dalam menimba ilmu. Melalui telepon seluler yang terkoneksi internet, anak-anak desa bisa menggali informasi secara luas tentang berbagai hal dalam segi ilmu pengetahuan. Tentunya dengan pendampingan guru dan orang tua. Lantas bagaimana dengan penjualan produk hasil karya tangan warga desa?
sudah bisa dipastikan pelaku UMKM maupun perajin di desa merasakan manfaat yang sangat besar dari adanya keterbukaan akses telekomunikasi ini. Ya, kalau dulu untuk pemasaran belum ada signal internet ini susah untuk menjualnya. Tapi kalau sekarang sudah ada tower sini untuk media sosial itu, sekarang sudah alhamdulillah sudah gampang. Ya, kita memasarkannya, kita memposting untuk 1 unit perahu dengan mencantumkan harga di situ. Ya, begitu. Potensi desa lainnya, seperti keindahan alam dan kearifan lokal yang bersumber dari adat istiadat nenek moyang, juga menjadi bahan promosi desa. Pertukaran informasi terkait sektor wisata kini semakin mudah dilakukan oleh warga, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan warga dari adanya kunjungan wisatawan. Pemanfaatan jaringan telekomunikasi ini juga dilakukan oleh aparat desa untuk menunjang kegiatan tata usaha administrasi pelayanan publik di pemerintahan desa. Dalam rangka mendukung upaya-upaya pengembangan dengan adanya telekomunikasi di wilayah Kecamatan Palele Barat, yang alhamdulillah ini bisa 6 desa sudah tersedia dan sudah on air, kami dari pemerintah kecamatan akan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkret terhadap baik itu di tataran pemerintah desa maupun di pemerintah kabupaten untuk bagaimana memaksimalkan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk pertanian, dalam bentuk perikanan atau nelayan, dan seterusnya, untuk demi meningkatkan income per kapita masyarakat. Digitalisasi, sebuah keniscayaan di era yang terus berkembang, sehingga tak ada alasan, bahkan bagi warga desa sekalipun, untuk tidak menikmati kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi. Telekomunikasi, kebutuhan penting bagi masyarakat saat ini. Dengan didukung infrastruktur telekomunikasi, pembangunan desa menjadi lebih mudah berjalan dan merata. Dan disinilah Bakti Kominfo hadir. Mewujudkan impian bangsa sesuai dengan visi Bakti Kominfo, menjembatani kesenjangan digital untuk masa depan yang lebih baik. Bakti Kominfo berkomitmen untuk senantiasa berusaha menyambungkan seluruh Nusantara dan membawa masyarakat Indonesia melakukan transformasi digital. Terima kasih kepada Bakti Kominfo. Terima kasih untuk Bakti Kominfo yang sudah membangun jaringan tower di desa kami.